adalah sebuah bangunan keraton yang dikenal dengan nama Kuto Keci, yang kemudian direnovasi menjadi Keraton Kuto Lamo. Bangunan ini memiliki sejarah panjang yang mencerminkan betapa pentingnya peran Kesultanan Palembang di masa lalu. Dibangun pada abad ke-18, keraton ini dulu berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam. Sultan Mahmud Badarudin II merupakan sosok penting dalam sejarah Palembang. Beliau pernah memerintah bangunan ini. Beliau dikenal karena perlawanannya gigih melawan penjajahan kolonial Belanda, dan namanya pun diabadikan sebagai nama museum ini sebagai bentuk penghormatan. Namun sayangnya pada masa penjajahan Belanda, Keraton Kuto Lamo ini mengalami peralihan fungsi setelah Palembang berhasil ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1821. Bangunan ini diambil alih oleh pemerintahan kolonial dan digunakan sebagai kantor residen. Fungsi ini bertahan hingga masa kemerdekaan Indonesia, hingga akhirnya bangunan tersebut dijadikan sebagai Museum Sultan Mahmud Badarudin II pada tahun 1984. Salah satu alasan utama mengapa Museum Sultan Mahmud Badarudin II layak dikunjungi adalah karena koleksi sejarahnya yang lengkap. Di dalam museum ini Anda bisa menemukan berbagai benda bersejarah yang berkaitan dengan masa kejayaan Kesultanan Palembang hingga masa-masa penjajahan. Museum ini memiliki 2 lantai yang dipenuhi dengan berbagai artefak seperti senjata tradisional, pakaian adat, dan benda-benda peninggalan dari Kesultanan Palembang. Salah satu koleksi yang menarik adalah meriam kuno dan peralatan perang lainnya yang pernah digunakan dalam perlawanan terhadap penjajah. Benda-benda ini memberikan gambaran yang kuat tentang bagaimana masyarakat Palembang dulu berjuang melawan kolonialisme. Tak hanya itu, di museum ini juga terdapat berbagai foto dokumentasi sejarah seperti foto Sultan Mahmud Badarudin II dan pemimpin-pemimpin lokal lainnya. Dan ada juga koleksi keramik dan barang pecah belah yang merupakan hasil perdagangan maritim Palembang dengan bangsa-bangsa lain seperti Tiongkok dan India di masa lalu. Koleksi ini mengingatkan kita bahwa Palembang dahulu adalah pusat perdagangan yang penting di jalur perdagangan internasional. Dan salah satu keunikan dari Museum Sultan Mahmud Badarudin II adalah cara penyajian informasinya. Setiap ruang pameran diatur sedemikian rupa untuk menceritakan kisah-kisah penting dari sejarah Palembang. Misalnya, di salah satu ruang pengunjung dapat melihat diorama perang yang menggambarkan perjuangan Sultan Mahmud Badarudin II melawan penjajahan Belanda. Diorama ini memberikan gambaran visual yang hidup, seakan-akan kita dibawa ke masa lalu dan menyaksikan pertempuran besar yang terjadi di Palembang. Selain itu, museum ini juga memiliki koleksi mata uang kuno yang pernah digunakan di Palembang, baik dari masa kesultanan maupun dari masa penjajahan. Melalui koleksi ini, pengunjung dapat mempelajari perkembangan ekonomi dan perdagangan di Palembang dari waktu ke waktu. Seiring dengan perkembangan zaman, Museum Sultan Mahmud Badarudin II tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan artefak bersejarah, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan penelitian. Banyak pelajar, mahasiswa, dan peneliti datang ke museum ini untuk mempelajari sejarah Palembang lebih dalam. Museum ini juga sering menjadi lokasi berbagai acara budaya seperti festival seni dan pameran sejarah. Pemerintah daerah Palembang juga kerap menjadikan museum ini sebagai tempat untuk memperingati hari-hari besar nasional, khususnya yang berkaitan dengan perjuangan bangsa melawan penjajah. Selain itu, museum ini juga menjadi tempat yang populer bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Banyak pengunjung yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah panjang kota Palembang, terutama peran penting Sultan Mahmud Badarudin II dalam mempertahankan kedaulatan kesultanan dan perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Bangunan ini berdiri sebagai saksi bisu dari masa kejayaan Kesultanan Palembang, masa penjajahan hingga era kemerdekaan Indonesia.